Cek, cek, cek. Sebenarnya aku nggak mau ngomong sesuatu karena ini ngecek, jadi aku sekalian aja ngomong tentang mata kuliah tadi. Sekalian ngecek ini suaranya kesak-kesak nggak? Soalnya dari kemarin nih, suaranya berubah, kadang-kadang udah, jadi aku tau lah, karena panas atau karena dicas atau karena ada apa, tau lah. Iya, laptop gue juga kemarin ini ya, penyimpanan C-nya penuh, makanya sistemnya lemot. Oke, tadi mata kuliah telekomunikasi. Sebenarnya aku juga mau bahas mata kuliah yang kemarin lalu ya. Kayaknya telekomunikasi aja, soalnya untuk tes suara juga. Ini suaraku benar kesak-kesak atau enggak nanti hasilnya. Jadi telekomunikasi tadi itu ngebahas tentang apa tadi ya? Ilmu, lupa gua, keren. Intinya yang kita bahas ya, yang dari dua kelompok tadi kan dosen membagi dua kelompok, satu kelompok satu, satu dua kelompok dua. Ya, ini bagi dua kelompok. Satu kelompok membahas tentang paradigma, sedangkan kelompok saya, kelompok dua itu membahas tentang teori. Nah, jadi bedanya apa sih? Paradigma itu sebenarnya sepahaman aku ya. Paradigma itu adalah sebuah kerangka berpikir atau landasan berpikir sebuah eh, sebuah sebuah landasan berpikir, kerangka berpikir dari pemikiran seseorang. Bisa seseorang, bisa kelompok, bisa suatu negara. Makanya setiap negara atau setiap daerah, setiap kota punya paradigmanya masing-masing. Karena paradigma itu kan bersifat abstrak ya. Lalu paradigma itu tidak bisa digabung menjadi satu. Misalnya ada dua paradigma atau tiga paradigma jadi bisa digabung. Tidak bisa ternyata. Paradigma itu punya ketentuan dan peraturannya sendiri. Gitu. Jika digabung malah konflik, malah terjadi eh, hal-hal yang merugikan gitu. Ya contohnya aja sederhananya mungkin paradigma itu kayak aliran ya, aliran tuh kayak mazhab ya kan, mazhab sapi, mazhab sapi, mazhab hambali kalau di Islam ya. Jadi digabungkan itu kan menjadi sesuatu yang uh, dia sesuai dengan nilai-nilai yang ada di pikiran dia, pikiran aliran mereka masing-masing gitu. Dan tidak, dan setiap mazhab kan punya peraturan dan ketentuannya tersendiri gitu. Kalau ketentuan A ya mungkin uh, ajan jangan ya pokoknya ketentuan A misalnya punya peraturan yang misalnya peraturan yang tidak diperbolehkan menggunakan baju hitam, tapi di peraturan B bebas menggunakan baju apa saja termasuk hitam itu kan, itu udah perbedaan gitu. Ketika nanti ada yang masuk ke jalur A ini tapi menggunakan baju hitam ya itu kamu dimarahin lah karena tidak sesuai dengan peraturan. Jadi ketika digabungkan paradigma itu menimbulkan sebuah konflik gitu. Jadi tidak bisa. Cuman aku nggak tahu ya, kemungkinan ada paradigma yang bisa digabungkan, kenapa enggak? Pasti bisa. Paradigma itu kan abstrak, abstrak itu kan sesuatu yang uh, sulit gitu diprediksi. Dan ketika abstrak dan ketemu abstrak tuh pasti ada salah satu studi kasus, aku nggak tahu studi kasus apa, yang membuatnya bisa bersatu. Pasti. Gak tau ya, aku nggak berani bilang pasti. Yang penting kayaknya sepertinya ada. Lalu apa ya tadi itu ya? Paradigma itu ada berapa jenis tadi? Ada berapa jenis paradigma itu? Sepertinya gambarannya itu aja ya. Soalnya untuk ngetes suara doang, langsung ngejelasin secara detail. Sedangkan teori, teori itu adalah
eh, sebuah konsep untuk menafsirkan sebuah fenomena. Kalau paradigma itu, aku lupa namanya fenomena. Paradigma itu kerangka berpikir, lupa, sedangkan teori itu yaitu dari konsep di mana untuk menanggapi sebuah fenomena. Nah, teori ini banyak jenisnya. Apalagi kalau kalian masuk kuliah pasti banyak menemukan banyak teori, mau itu di jurusan manajemen, hukum, banyak lah. Kalau di teori komunikasi ya mungkin teori antar pribadi, teori penetrasi sosial, teori disonansi kognitif, teori eh, pertukaran sosial, teori banyak lah, uses and gravitation, dan banyak lah teori-teori ilmu komunikasi. Itu baru di bidang ilmu komunikasi, belum di bidang lainnya banyak. Jadi teori itu adalah turunan dari sebuah eh jadi teori itu terbentuk dari sebuah pertanyaan lalu observasi menjadi teori atau bisa juga teori dulu baru observasi baru menjadi pertanyaan. Aduh, ada gambar segitiga ininya yang tadi aku lihat di penjelasan. Lalu ciri-ciri teori, teori itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Teori bersifat empiris. Teori teori memiliki struktur yang sistematis gitu. Jadi tadi kan ada mahasiswa yang menanyakan bagaimana sebuah teori itu bisa dikatakan benar gitu. Apa sejauh mana gitu. Untuk awal ketika teori belum dijelaskan sama dosen, aku masih belum bisa menjawab. Cuman bisa mungkin, cuma mungkin jawabannya nggak sesuai dengan yang diinginkan dosen gitu. Ketika dosen memberikan sebuah pembelajaran, jadi dosen tuh ngasih tuh teori itu ciri-ciri teori itu adalah bisa dibuktikan secara empiris, bersifat sistematis, bisa dibuktikan, nah, pokoknya gitulah. Jadi bagaimana teori bisa dikatakan benar ya tadi bisa diuji, udah cuman sebatas bisa diuji dan bisa dibuktikan itu termasuk sebuah itu kan ciri-ciri teori. Kalau dia memenuhi ciri-ciri tadi ya itu termasuk berhasil. Pertanyaan sesimpel itu menjawab. Tapi semenjak tadi pertanyaan itu dilontarkan, jawaban dari mahasiswa-mahasiswa yang di kelas itu kayak masih ngambang gitu ngejawabnya. Oh ya sedikit cerita ya. Aku aku kan angkatan sebenarnya aku angkatan 22 dan aku karena mahasiswa pindahan, aku masuk di segala angkatan. Mau angkatan 21, angkatan 22, angkatan 23, 24 dah. Nah, aku masuk ke angkatan 24. Ya, walaupun wajar lah pendapat mereka kadang mengutarakan jawaban masih ngambang gitu. Jawabannya kemana, pertanyaannya kemana, jawab arahnya kemana. Ya, menurutku masih semangat-semangatnya untuk membuktikan ke teman-teman gini, inilah aku bisa menjawab ini loh aku. Maksudku itu masa-masa dimana kita rajin-rajinnya, masa-masa dimana kita tuh ingin dikenal sebagai apa gitu. Jadi kita ingin ngebuktiin kalau kita tuh bisa, kita aktif, kita ya pokoknya masa semangat-semangatnya dengan kompak-kompaknya itu di semester 1 dan aku ngerasa itu. Makanya dari itu eh aku beruntung banget bisa pindah dan menjadi mahasiswa transfer karena aku bisa menjelajah di segala angkatan gitu. Aku merasakan atmosfer di segala angkatan itu beda-beda. Yang paling pasti itu semakin angkatannya di atas, itu semakin malas merespon terhadap apa perkataan dosen, pertanyaan atau apapun lah itu. Atmosfernya itu masih yang penting cepat kuliah, selesai kuliah gitu loh.
Sedangkan angkatanku yang mirip-mirip, cuman lebih ada sedikit progres, ada sedikit semangatnya mungkin masih ada. Angkatan 23 ini masih semangat-semangatnya sama seperti angkatan 24, tapi angkatan 23 ini juga ya sudah mulai-mulai mau merasakan bosan, malas, ah, malas masuk kuliah, ada yang telat, ada yang apa. Cuman apa didominasi dengan rajin gitu orang-orang. Ya, betul. Lalu angkatan 24, angkatan yang lagi semangat-semangatnya, lagi ingin membuktikan siapa dirinya, lagi mencari jati dirinya, dan ya se kalian akan merasakan gitu ketika bertambahnya semester, kalian tuh udah nggak mikirin orang lain gitu, ya udah mikirin diri sendiri, gimana aku selalu sini ke depannya, udah main bener-bener punya pikiran untuk bagaimana aku ke depannya, apa aku jadi apa, aku akan kemana, kira-kira aku bisa bisa nggak bersaing di dunia kerja nanti. Oh, banyak pikiran ketika di semester atas itu. Sama seperti aku udah banyak memikirkan ketika nanti aku lulus ini bagaimana gitu loh. Aku juga punya rencana untuk ngambil ini loh, ngambil cuti semester. Karena apa? Karena aku takut ketika eh, aku lulus aku juga tidak punya pengalaman kerja. Jadi aku sebenarnya ya aku ambil cuti di semester besok tuh pengen ah, ngambil waktu cuti itu untuk kerja gitu. Aku pastikan dapat kerja gitu. Jadi ketika aku selesai cuti dan ingin masuk kuliah, aku tuh udah ada pengalaman kerja dan bahkan masih kerja gitu. Jadi kerja sambil kuliah, tapi ya itu berat sih. Apalagi di semester 7 aku masih ada skripsi ya. Jadi sebenarnya bisa sih hidupnya nyantai cuy. Di Purwokerto ini kota yang slow living menurutku, hal-hal yang seperti itu tuh kayak udah pasti dilewat gitu loh, pasti bisa gitu. Asal ada usaha, jangan ada ketakutan, santai aja bukan santai untuk malas-malasan, tapi santai tetap dikerjakan gitu loh. Masalah tahu nggak tahu ya cari tahu, usaha. Menurutku ya, ya begitulah kehidupan. Tapi aku masih bimbang ya, kira-kira mau tetap ambil cuti semester atau enggak. Karena em, dalam diriku dia masih takut untuk ketika nanti aku ambil cuti, otomatis kan aku ketinggalan satu semester. Nah kalau misalnya wisuda, nanti teman-temanku pada wisuda dan aku belum gitu, kayak ngerasa tertinggal kan. Tapi kalau sebenarnya nggak terlalu peduli sih aku mau itu mau ikut wisuda angkatan berapapun aku gak peduli sebenarnya. Tapi ya gitulah, karena kebanyakan teman-temanku angkatan 22 ya, jadi aku ngerasa kayak ketinggalan kayak apa nanti nanti teman-teman pada foto, pada pada merayakan kelulusannya bersama-sama, sedangkan aku masih bekerja dan menyusun skripsi mungkin aja. Tapi kan bukan karena aku bodoh, bukan karena aku mengulang mata kuliah, enggak, tapi kan karena aku mengambil keputusan untuk diriku sendiri, apa yang terbaik untuk diriku sendiri, apakah aku bisa gitu. Tapi sebenarnya ada jalan yang keduanya juga ya, aku tetap kuliah di hari ini, tapi juga sekarang juga cari-cari kerja gitu. Tapi pikiranku sekarang kan lagi fokus untuk ngonten ya. Jadi menurutku kerjaan tuh kalau misalnya aku sambil ngonten sulit gitu loh. Jadi aku tuh pengen satu semester ini fokusin konten dulu gitu loh. Aku pengennya gitu sebenarnya. Takutnya, ya kayaknya udah bener sih keputusanku. Sekarang untuk semester ini sih wajib konten aja sih ya. Fokus konten. 4 bulan tuh mungkin insya Allah ada hasilnya, insya Allah. Insya Allah ada hasilnya, aku yakin itu. Dengan strategi yang pakai di dalam pikiranku. Karena kan setiap orang punya otak kan, punya otak, punya strategi. Dia pikir nih, kira-kira konten apa yang sekiranya rame gitu. Analisis, makanya aku setiap hari juga ngebuat analisis gitu. Ketika aku gabut ya ngebuat video, yang sering aku upload di akun Harian Budi Utomo itu gabutanku, seluruh aktivitasku untuk mencari tahu ini kira-kira hidupku ini bakal kemana gitu. Kira-kira aku ini mau kemana, inginnya apa. Ketika aku pengen kerja di studio foto, aku harus belajar Photoshop dan Lightroom gitu. Walaupun aku udah punya basic dasarnya, aku takut gitu kalau skillku nih
biasa aja gitu, kayak ya walaupun aku menguasai software itu ya sebenarnya, tapi ada perasaan kayak aduh aku harus bisa lebih menguasai dari ilmuku ini gitu loh. Ya sebenarnya kalau aku paksain mungkin saja bisa, nekat aja lah sebenarnya. Masalah diterima nggak terima kan ya setidaknya ada pengalaman ketika kalau tidak diterima gitu. Oh ternyata kerja itu cuman ngumpurin lamaran, CV, prestasi apapun itu dan wawancara. Jadi kan ada pengalaman gitu loh. Jadi setiap yang tindakan kita lakukan itu walaupun gagal terlihat jelek, tapi ada makna yang bisa diambil dari kegagalan itu sebenarnya. Jadi menurutku mulai aja. Kegagalan itu menurutku guru terbaik yang akan membimbingmu ke tempat yang lebih baik nanti ke depannya. Kalau kamu nggak mau gagal, ya siap-siap hidupmu akan gagal. Ketika kamu mau gagal dan belajar atas kegagalan itu, aku jamin di masa depan hidupmu akan berhasil. Ya, bisa seperti itu. Aku harap suaranya nggak kresek-kresek ya. Soalnya ini lumayan nih. Mau aku upload di YouTube Rian Budi Tomo. Terima kasih, bye-bye.